sebuah kawasan ikonik di jantung kota Bandung, menyimpan kisah-kisah yang kaya akan sejarah dan budaya. Di balik itu, terdapat warisan budaya yang telah tumbuh dan berkembang secara turun-menurun bersama waktu. Salah satunya adalah wayang golek. Kita menyelami pengalaman cerita para seniman wayang di Indonesia yang ada di Jalan Braga. Wayang golek merupakan salah satu kesenian aliran wayang, berbentuk 3 dimensi dan berbahan dasar kayu, yang diukir menyerupai manusia. Kemudian didandani dengan kain-kain sebagai busana yang membuatnya lebih menarik. Umumnya dipentaskan di wilayah Parahyangan, Jawa Barat dengan menggunakan bahasa Sunda. Namun, juga dipentaskan di luar wilayah tersebut, seperti di Jawa Tengah. Pertunjukan wayang golek biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi oleh alat musik gamelan. Dalang juga bertugas menceritakan kisah yang terkait dengan lakon yang dimainkan serta menyisipkan petuah atau nasihat kehidupan di dalamnya. Wayang golek pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus pada tahun 1583 sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kudus membawakan cerita kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Islam, diselingi dengan humor untuk memikat para penonton. Pada awalnya, wayang golek hanya digunakan oleh santri dan ulama. Namun, ketika cicit Sunan Kudus, yaitu Panembahan Ratu, memimpin Kesultanan Cirebon, pertunjukan wayang golek cepak mulai populer di tanah Pasundan. Pangeran Girilaya juga turut memperluas popularitas wayang golek saat memerintah. Seiring dengan dibukanya Jalan Raya Dendels, wayang golek tersebar luas ke seluruh penjuru Jawa Barat. Aliran wayang golek ini diperkirakan mulai berkembang di Jawa Barat sejak abad ke-19 Masehi. Dipelopori oleh Bupati Bandung Wiranata Kusuma yang ketiga. Pagelarannya di waktu itu dikhususkan untuk kaum menang, yaitu kaum bangsawan, sebelum akhirnya menyebar luas di kalangan masyarakat Sunda. Wayang golek menyimpan beragam makna filosofis, baik dari segi pewarnaan, bentuk, maupun dalam pertunjukannya. Wayang golek mengandung makna simbolik, di mana watak manusia terdiri atas 2, yaitu watak baik dan watak jahat. Setiap karakter dalam cerita wayang golek memiliki ciri khas dan sifat unik yang melengkapi untuk mengembangkan alur cerita. Itu ramah cinta, kami ingin melihat cinta yang sejati selamanya. Nah, enggak bukas tapi masih banyak di rumah. Tadi juga ada dua satu set yang dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo. Di situ raja-raja semua yang tanah Pendawa 5 atau Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa itu raja-raja semua yang belakang. Oh, yang belakang yang Itu tuh yang ada nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu raja-raja semua. aja semua. Ya. Jadi kalau kita pelajari lagi tuh ceritanya bagus sekali. Karakter orang juga ada di wayang semuanya. Wayang kulit juga di malah orang Beijing sendiri juga bapak ngeborong ke sini waktu itu buat dipelajari. Terus dari Thailand juga, saya guru di sana buat nerangin kebudayaan Sunda ada di sana. Oh ya, ada. Ya ada. Buat kita terangin ke murid-murid kita juga. Pada wayang, setiap tokoh memiliki latar belakang ceritanya. Salah satunya adalah Cepot. Cepot, yang juga dikenal sebagai Astra Jingga, adalah salah satu tokoh punakawan dalam wayang golek. Ia adalah anak dari Semar dan saudara dari Dawala dan Gareng. Cepot memiliki karakter yang humoris, cerdik, dan seringkali menghibur penonton dengan leluconnya.
Meskipun terlihat konyol, Cepot juga dikenal bijaksana dan sering memberikan nasihat yang mendalam kepada para satria. Tokoh ini sangat populer dalam masyarakat Sunda dan sering menjadi sorotan dalam pertunjukan wayang golek. Selain Cepot, ada juga tokoh terkenal lainnya yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu Semar, Arjuna, Sri Kandi, dan Gatot Kaca. Kalau tahapannya teh ya, kita runut dulu dari awal untuk proses pembuatan wayang golek itu. Untuk pemakaian kayunya kita memakai kayu albasia atau kayu sengon kalau dalam bahasa lainnya itu. Nah, populasi kayu albasia ini alhamdulillah cenderung masih mudah dicari gitu kan ya. Untuk satu wayang tuh kita ngambil kayu gelondongan tuh kurang lebih yang diameternya 20 sampai 30 cm. Si tingginya 25 cm. Nah, kita istilahnya bakalan kasar dulu untuk bentuk tokoh yang mau dibikin. Setelah bakalan kasar itu jadi, nah terus nanti kita pola bentuk mahkotanya, bentuk mukanya, anatominya, segalanya. Nah habis itu kita tinggal diraut halus, dijadiin lah, pakai pisau raut, ada pisau khusus ukir, bukan pahat, ukir namanya. Habis itu kayak gini jadinya. Nah, kayak gini. Ini kan masih kasar. Nah, lalu lanjut ke proses penghamplasan atau supaya si ininya lebih halus tekstur kayunya. Nah, kalau udah si tekstur kayunya udah halus, kita kasih cat dasar atau dempul untuk menutup pori-pori kayunya. Itu biasanya 2 kali supaya hasilnya juga lebih sempurna. Nah, kalau setelah proses warna dempul itu langsung ke warna dasar putih netral biasanya gitu. Setelah putih netralnya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal langsung ke proses pewarnaan. Singkatnya seperti itu. Kalau diwarnai langsung finishing gitu. Ya, ini juga mau mau dipakein bajunya, jadi nanti tinggal siap pakai ya. Kalau buat pembuatannya berapa lama? Dalam proses pembuatan wayang golek itu melibatkan kurang lebih 5 orang, jadi ada spesialisnya. Ada spesialis bikin kepala, ada yang bikin badan sama tangannya, bikin bajunya, yang tukang amplasnya, terus yang tukang catnya, sama istilahnya nyatuinnya atau ngejadiinnya juga beda-beda orang. Jadi nggak satu wayang satu orang. Oh, beda-beda. Ada spesialisnya. Nah, untuk fokus ke satu wayang, kalau kita fokus ke satu wayang, pengerjaan satu wayang biasanya makan waktu bisa sampai 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Ya, kurang lebih itu untuk ukuran panggung, ukuran pentas, Oh. standar dalang lah. Ya kayak gini. Ini kan 100% manual. Ya, paling gergaji, pisau khusus, pisau raut lah kayak gini nih. Ini salah satunya, cuman banyak macamnya, banyak ukurannya. Terus apa lagi? Nggak ada lagi sih. Kita nggak pakai mesin, nggak pakai mesin. Kalau cat itu pakai cat apa tuh? Nah, kalau cat kita pakai cat buko atau cat mobil.
Jadi untuk kualitasnya juga kita bahan-bahannya juga bahan-bahan yang premium lah. Kalau dulu mungkin karena keterbatasan alat dan bahan, pakai catnya ya cat seadanya. Nah, seiring berkembangnya zaman, cat-catnya juga kualitas catnya juga bagus. Nah, kita coba diaplikasikan ke wayang golek, ternyata cocok. Berarti kalau misalnya sekarang bahan-bahannya masih susah dicari atau udah gampang? Sejauh ini gampang banget. Cara melestarikan tergantung kepada anak muda zaman sekarang justru. Jadi dibalik. Jadi dibalik keselamatan atau adanya wayang golek itu untuk beberapa tahun ke depan itu tergantung anak-anak mudanya sekarang, apresiasinya terhadap seni tradisi itu seperti apa. Kalau anak-anak muda seperti sudah mulai melupakan seni tradisinya yang khususnya di Jawa Barat, ya otomatis dengan sendirinya termakan waktu akan punah dan tinggal cerita. Jadi tergantung kitanya. Kalau harapan Bapak buat wayang golek di tengah globalisasi gimana Pak? Harapan saya sih ya terus berkembang, terus lebih luas dikenal ke mancanegara, bahkan pemerintah juga harusnya full support lah ke para seniman-seniman, karena kan Indonesia itu bukan negara militer, bukan negara ini, tapi negara budaya. Oh,